3, 2, 1, and open the door. Welcome to Info Pensiunan ASN Channel. Hari Jumat nih Mbak, kita sudah mendengarkan pidato kenegaraan dan pidato pengantar Nota Keuangan RAPBN 2027 yang berlangsung di gedung MPR DPR. Nah, ini kita bahas nih Mbak, hasil yang kemarin disampaikan oleh Presiden Prabowo. Kita langsung yang ke pertama Mbak. Ini gimana Mbak, pidato kenegaraan di pagi harinya? Kan ada dua kali nih Mbak, pagi dan siang. Apa ada hal baru yang menarik dan apa hasil cek fakta dari tim IDN Times? Ya kan, memang setiap tahun itu ada dua pidato. Betul. Yang pagi itu adalah pidato kenegaraan. Biasanya kalau nggak kena ke hari libur atau weekend, itu biasanya satu hari sebelum 17-an. Ya. Tetapi tahun lalu 15 Agustus, kemudian tahun ini 14 Agustus. Betul. Ya kemarin. Nah, kemudian siangnya itu adalah pidato pengantar Nota Keuangan Slice RAPBN 2027 ya. Jadi memang menggambarkan bagaimana asumsi-asumsi, angka-angka asumsi makro untuk tahun ke depan ya. Tapi saya ingin komentar ini dulu. Ini berdasarkan POV Times kita yang sebelumnya ya. Ternyata guys, ya ampun, kami ini di IDN Times kecewa super karena ternyata tidak ada pengumuman yang ditunggu-tunggu, yaitu kenaikan gaji guru. Perhatian khusus kepada guru-guru honorer dan guru-guru P3K ya. Jadi itu sama sekali tidak ada, dan bahkan nampaknya pidato presiden baik yang pagi maupun siang itu mengalienasi dari bahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengingatkan mengingatkan dan memerintahkan bahwa dana pendidikan itu tidak boleh disunat, harus 20% dari konstitusi APBN sesuai dengan konstitusi. Jadi ada disebut guru dalam jadi berterima kasih ya di pidato yang pagi itu ada guru nelayan, buruh pegawai negeri dan segala macam, ada beberapa profesi yang disebut dan guru adalah salah satunya. Itulah sebutan terhadap guru ya. Sementara Presiden cukup panjang lebar membahas, dan kedua sebetulnya tidak terlalu ada hal yang baru ya dari pidatonya, terutama untuk yang pidato di pagi hari ya. Karena ini seperti rangkuman dari beberapa pidato sebelumnya, termasuk pidato yang disampaikan pada tanggal 20 Mei 2026 di Hari Kebangkitan, yang sebetulnya di situ Presiden sudah memberikan kisi-kisi tentang angka-angka asumsi, angka-angka makro, tetapi masih dalam rentang-rentang ya. Sementara di pidato siangnya yang RAPBN pengantar Nota Keuangan itu sudah ada angkanya, tuh ada satu angka gitu ya, sudah bukan antara rentang segini dengan segini. Nah, jadi memang ya bisa dikatakan sebetulnya 80% itu adalah pengulangan dari apa yang selalu disampaikan oleh Presiden ya. Soalnya misalnya dia langsung mulai dengan dia menekankan capaian pemerintah selama 21 bulan, sekaligus agenda yang masih harus diselesaikan, mengklaim sudah menjalankan berbagai kebijakan transformatif, terutama ya yang di awal itu, termasuk di awal itu adalah swasembada pangan dan energi, termasuk swasembada 8 komoditas pangan serta penghentian impor solar melalui penerapan B50 ya. Kemudian menggarisbawahi di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan investasi terus meningkat. Reformasi BUMN dilakukan melalui penutupan perusahaan yang dinilai tidak produktif ya, penghematan biaya, peningkatan keuntungan dan dividen, pemanfaatan hasil BUMN untuk hilirisasi dan industrialisasi, juga menekankan optimalisasi kekayaan nasional melalui Danantara, Bank Emas, serta PT Danantara Sumber Daya Indonesia. PT Danantara Sumber Daya Indonesia DS ini pertama kali dimunculkan di pidato tanggal 20 Mei ya, dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan pengelolaan devisa ekspor. Jadi under invoicing, under pricing itu disebut lagi. Kemudian tentu saja program prioritasnya ya, tentang Koperasi Desa Merah Putih, dukungan bagi UMKM dan nelayan, pengembangan ekonomi hijau, program makan bergizi gratis,
Pokoknya buat presiden ini sangat concern bahwa rakyat tuh harus dapat makan. Betul. Jangan sampai ada rakyat miskin atau rakyat semuanya ya tentu saja rakyat miskin konteksnya itu yang tidak dapat makan. MBG, ya. Jadi program makan bersih gratis ini akan diteruskan ya. Tentu kali ini sudah tidak lagi menyinggung soal bahwa masih sampai hari-hari ini pada saat pidato disampaikan dan kepemimpinan BGN sudah berganti yang ketiga kali, ini kan kepala BGN yang ketiga, itu keracunan masih yang masif lumayan, itu yang ratusan itu masih terjadi ya. Jadi tentu saja itu tidak disinggung soal cek kesehatan gratis, jaminan kesehatan, bantuan sosial digital, seperti dugaan kita di POV sebelumnya. Di pidato kali ini memang akhirnya Presiden membicarakan soal program government tech yang perlinsos ya, perlindungan. Jadi perekaman pakai aplikasi dengan biometrik ya, pakai face recognition, kemudian memasukkan di aplikasi itu nomor nick-nya, nick kita, kemudian langsung masuk ke semuanya ya, pajak kita, kepemilikan kendaraan, mobil, tanah segala macam. Terus kemudian memasukkan juga ID pelanggan listrik. Jadi langsung dengan dua angka itu langsung ketemu kita ini layak atau tidak mendapatkan bansos. Akhirnya disampaikan oleh Presiden seperti yang kita duga di awal ini akan disampaikan di di pidato kenegaraan ya. Digitalisasi pelayanan publik, penguatan pasar modal, pemberantasan korupsi, penertiban pengelolaan sumber daya alam, penguatan pertahanan dan diplomasi ekonomi. Nah, tapi Presiden juga mengatakan bahwa pencapaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri karena kemiskinan, kebutuhan lapangan pekerjaan, ketimpangan pelayanan, kebocoran, korupsi, pertambangan ilegal, penyelundupan dan persoalan lainnya masih harus dituntaskan melalui kerja bersama dan semangat gotong royong untuk membangun. Jadi disebutkan penciptaan lapangan kerja 2,7 ya, 2,7 juta. Di tahun 2006 ini ya. Jadi memang kalau misalnya katakanlah rata-rata misalnya selama 5 tahun rata-rata 3 juta lah katakanlah tahun depan karena ada Kopdes Merah Putih segala macam yang dijanjikan desa nelayan, kampung nelayan yang dijanjikan akan menyerap lapangan pekerjaan. Misalkan 3 juta tiap tahun ya 5 tahun sampai akhir masa jabatan 15 juta. Itu pun 15 juta itu apakah benar itu lapangan pekerjaan yang formal? Karena yang diharapkan itu justru adalah lapangan pekerjaan formal ya, bukan yang informal. Itu juga masih jauh dari janji kampanye Presiden Prabowo dengan waktu itu masih calon wakil Presiden Gibran yang menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Hari-hari ini kita sangat prihatin, Gilang dan teman-teman, dan saya yakin kalian semua yang menonton ini karena kan biasanya teman-teman IDN Times ini anak-anak muda, milenial and Gen Z, bahwa lebih dari 1 juta ya, dari 1 juta pengangguran itu adalah di usia D4, S1, S2, S3. Jadi bayangkan, jadi lebih dari 1 juta. Kalau kita ngeliat di Trust ya teman-teman kan banyak sekali tuh yang di PHK kemudian sudah bekerja, tapi usianya di PHK usia 40 tahun, 45 tahun, dan pasti kalau harus bekerja formal, melamar ke perusahaan, korporasi, lembaga yang formal sangat sulit sekali ya, sangat sulit. Mereka perusahaan untuk formal tuh lebih suka untuk menerima yang fresh graduate yang belum punya pengalaman. Ya mungkin kalaupun punya pengalaman mungkin 5 tahun ya maksimal, karena mungkin dianggap ya itu sesuai dengan yang mereka butuhkan ya. Tapi akhirnya mereka ada yang bahkan dari televisi, dari media ya, itu sampai mereka udah ngirim lamaran ratusan karena di PHK. Itu akhirnya apa? Ya akhirnya bikin konten. Dan ini yang ini adalah jasa dari gig ekonomi ya, menjadi driver driver ojek online, baik yang mobil maupun yang motor. Jadi soal lapangan pekerjaan ini sangat serius, dan unfortunately ini
tidak disinggung oleh presiden ya dalam pidato kenegaraan dan tidak juga di pidato yang siang harinya ya. Jadi nah yang baru Gilang dari pidato yang pertama itu adalah presiden mengundang beberapa orang ya. Ada yang petani, kemudian ada yang siswa ya, termasuk siswa sekolah rakyat. Jadi ini presiden mencoba meyakinkan rakyatnya, karena kan presiden ini sedang pidato ini kan berbicara kepada rakyat, meskipun audiens yang langsung ada di situ adalah MPR ya, DPR, DPD ya, kemudian jadi itu sidang MPR. Nah, tapi dia berbicara kepada rakyatnya. Nah, kali ini dia membawa beberapa orang rakyat dari berbagai dari berbagai kegiatan ya, termasuk siswa untuk memberikan testimoni. Testimoni, ada yang sekolah rakyat, ada yang MBG, petani, ya kan, ada yang petani, ya kan. Jadi termasuk yang dari Papua ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa program-program prioritasnya ini diterima dengan baik loh oleh rakyat, ini buktinya. Jadi diundanglah testimoni. Jadi itu hal yang baru ya, yang ada di pidato yang pertama ya, tentu saja. Kemudian cukup panjang sebetulnya memuji ya Danantara dan mengenal Danantara, dan bahkan mengajak peserta sidang paripurna itu untuk bagaimana jika pimpinan-pimpinan Danantara, orang-orang yang sudah bekerja keras membuat streamlining atau efisiensi di BUMN, restrukturisasi disebutkanlah Garuda, Krakatau Steel, kemudian Timah ya, disebutkan peningkatan laba di pupuk Indonesia, segala itu dianggap sukses. Dan kemudian karena itu sebaiknya pimpinan Danantara itu juga mendapatkan penghargaan khusus. Cek kesehatan gratis itu juga disebut ya. Kemudian jadi swasembada 8 komoditas pangan, swasembada solar ya, tadi sudah saya sebutkan ya, 182 sekolah rakyat operasional, 100 kampung nelayan operasional menuju 1.100, 10.000 koperasi desa operasional menuju 30.000, dan 121 kebijakan yang menyelesaikan masalah-masalah negara ya. Jadi ini kan memang sebenarnya ini pidato politik karena disampaikan di forum politik, tapi fokus dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo menurut kita di IDN Times itu fokusnya ke ekonomi ya. Mungkin terpikir dengan it's a economy stupid gitu ya. Memang ekonomi penting karena sekarang data-data juga menunjukkan kan yang dibangga-banggakan oleh Presiden Prabowo adalah pertumbuhan ekonomi yang naik 5,61%. Padahal yang kuartal 2 itu melemah ke 5,29%. Yang 5,29%-nya itu tidak disebutkan dalam pidato. Tetapi yang diklaim itu adalah yang 5,61%. Di tengah situasi dunia, gejolak, nilai tukar ya, yang melemah, kemudian geopolitik, ya, kita Indonesia masih tetap bisa tumbuh dengan baik ya, 5,61 di kuartal 1, tetapi yang tidak disebut adalah melemah di kuartal kedua 5,29%, dan angka-angkanya itu kan kita juga meliput ya soal makan tabungan, fenomena makan tabungan karena di PHK dan segala macam, atau gajinya ditahan. Kemudian pinjol juga meningkat ya. Kemudian daya beli juga turun ya. Banyak yang di netizen itu pengalamannya membeli makanan mungkin harganya tetap tapi lebih kecil. Jadi ukurannya tuh lebih kecil gitu ya. Karena mungkin pedagangnya nggak mau naikin harga, takut kehilangan pelanggan. Tetapi porsinya itu jadi lebih kecil dengan harga yang sama ya, karena harga-harga. Nah, itu tadi ada TV yang tadi saya lihat pada saat Presiden mengatakan swasembada pangan meningkat apa segala macam, terus
di running text-nya itu harga ayam mencapai 40.000. Wow. TV-nya memasak ini ya. Nah, jadi itu yang di apa namanya yang disampaikan termasuk tadi testimoni berhasil restrukturisasi BUMN sampai ada 290 yang sudah di-delete ya BUMN-nya dari 1074. Nah, termasuk kenaikan gaji hakim nih Mbak ya. Kenaikan hakim diulang lagi ya kan? Ya kan? Kemudian soal klaim swasembada misalnya beras ya, dan tadi disebut 8. Nah, ini ada ahli ekonomi pangan kita juga kan mempertanyakan itu beras yang ada di gudang Bulog itu sebetulnya pernah nggak disampaikan secara transparan itu sudah ada di situ berapa lama? Karena menurut data itu sebaiknya batas waktu penyimpanan beras di gudang itu untuk supaya masih bisa dikonsumsi dengan baik itu dan sehat ya, tidak berbahaya buat konsumennya itu maksimal 6 bulan. Nah, ini yang tidak pernah disampaikan juga. Menteri Pertanian juga kurang meyakinkan pada saat menjelaskan ditanya oleh media. Swasembada pangan, stok beras tapi kenapa harganya naik gitu ya. Jadi di berbagai tempat tuh harga naik dan bahkan ada jenis-jenis yang susah diakses gitu ya. Ini Menteri Pertanian belum bisa meyakinkan jawaban kepada media ya. Itu misalnya yang juga kita mesti lihat ya. Nah, ini fokus ke ekonomi ya. Tapi tadi kemarin kita juga nanti teman-teman nonton ya ngobrol seru yang menghadirkan 3 narasumber yang oke banget. Ada Ketua Umum Apindo Mbak Sinta Kamdani, kemudian pengamat politik Mbak Huriah dari UI ya, Puskapol UI, kemudian Mas Nurul ya, Mas Nurul Huda ya, itu dari Selios ya. Jadi sebetulnya kalau mengutip Mbak Huriah ini, yang justru tidak disampaikan sama sekali oleh Presiden adalah, dan itu sudah pasti tidak bisa dibantah oleh semua kita, oleh rakyat, itu adalah justru kesuksesan di bidang politik. Apa? Kesuksesan dalam bentuk konsolidasi politik yang eksesif ya. Excessive political consolidation, karena Presiden itu, Presiden Prabowo minimal di 2 tahun ini ya, menjelaskan 20 Oktober 2 tahun, berhasil benar-benar mencengkram, menguasai politik, baik di DPR ya, parpol, kemudian di eksekutif ya. Jadi praktis tidak ada counter balance power ya. Makanya yang di masyarakat itu juga sebetulnya sporadis mahasiswa banyak yang demonstrasi, unjuk rasa, mengkritisi pemerintah, menyampaikan tuntutan, usulan dan segala macam, termasuk buruh. Tapi itu nggak ada yang itu sebetulnya tidak cukup bisa signifikan sebetulnya ya, meskipun Agustus tahun lalu, akhir Agustus tahun lalu sempat ada kerusuhan ya, tapi alhamdulillah kan kemudian tidak meluas ya. Nah, jadi sebetulnya Presiden Prabowo ini dari segi konsolidasi politik itu TNI, Polri mendukung ya, birokrasi semuanya. Jadi itu adalah kesuksesan. Sampai hari ini tuh suksesnya Pak Prabowo yang tidak ada yang bisa membantah ya, tidak ada yang bisa membantah. Sementara justru kalau dari ekonomi, karena banyak juga yang sifatnya harus termasuk korupsi juga ya. Itu masih debatable ya, masih debatable. Nah, ini yang tidak disinggung ya, tidak disinggung, sehingga ya basically itu nggak ada sesuatu yang baru. Nah, sekarang fact checking ya, seperti biasa IDN Time dan saya rasa media yang lain juga pasti itu kewajiban dari jurnalis di seluruh dunia. Itu harus melakukan fact checking terhadap pidato atau statement-statement dari pemimpin-pemimpin ya, pemimpin politik, apalagi pidato presiden di seluruh negara manapun. Jadi nggak usah baper ya kalau ada media yang melakukan fact checking. Nah, ini
IDN Times melakukan beberapa fact checking ya, terutama untuk pidato yang pertama ya. Disebutkan sepanjang 2025 Indonesia berhasil mengantongi realisasi investasi 1.931 triliun dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Nah, faktanya menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi /BKPM, realisasi investasi 2025 mencapai 1.931,2 triliun, sedangkan semester 1 2026 1.010,6 triliun. Jadi pernyataan Pak Prabowo sesuai dengan fakta. Nah, sekarang ada lagi, sampai tahun ini kita telah perbaiki lebih dari 71.744 sekolah. Tahun lalu 17.000, tahun ini 71.000 lebih. Tahun depan target kita 100.000, tahun 2028 100.000 juga. Faktanya, menurut data Kemendikdasmen, 71.744 satuan pendidikan adalah target revitalisasi 2026, bukan yang sudah selesai. Realisasi 2025 mencapai 16.167 satuan pendidikan. Jadi klaim 71.744 sekolah telah direvitalisasi kurang tepat ya. Kemudian ada juga Ketua Mahkamah Agung telah melaporkan kepada saya bahwa penghasilan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sekarang lebih tinggi dari penghasilan Ketua Mahkamah Agung Singapura. Cek fakta dari teman-teman redaksi IDN Times, menurut peraturan pemerintah nomor 55/2014, penghasilan Ketua MA sekitar 126,6 juta per bulan. Sementara aturan Singapura menetapkan gaji tahunan Ketua MA /Chief Justice sebesar 47.400 Singapura dolar atau sekitar 403,4 juta per bulan ya, dengan kurs yang digunakan. Nah, ini kan baru mau dinaikinya, ini kan yang terendah aja 280%, ini baru diumumkan di 20 Mei kemarin ya. Jadi kita belum tahu apakah sudah dieksekusi atau enggak. Tetapi kalau belum, maka nggak benar bahwa sudah lebih tinggi ya. Kemudian mulai tahun ini 1 Juli 2026 kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri dan kita berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah. Sekitar 9,5 miliar dolar Amerika tidak lagi, atau sekitar 9,5 miliar dolar Amerika, sehingga tidak lagi harus kirim ke luar negeri. Faktanya data BPS terbaru mencakup di bulan Juni, sehingga impor solar Juli belum dapat diverifikasi. Pada Januari-Juni 2026 impor solar mencapai 2,99 juta ton senilai 3,14 miliar US dollar. Karena itu klaim Prabowo bahwa impor solar dihentikan sejak 1 Juli belum dapat dibuktikan berdasarkan data BPS. Nah, satu lagi nih, katanya Pak Prabowo, karena kebijakan-kebijakan dan kerja keras kita, swasembada pangan yang dulu kita targetkan tercapai dalam 4 tahun. Ternyata berhasil dalam waktu 1 tahun. Nah, ini kita mengecek menggunakan data Bappenas, menyebut Indonesia telah swasembada 8 dari 11 komoditas pangan strategis sesuai standar FAO. Data BPS dan Kementan menunjukkan produksi beras 2025 mencapai 34,69 juta ton, melebihi kebutuhan sekitar 31 juta ton. Kesimpulannya benar, swasembada pangan telah tercapai di sejumlah komoditas, tapi tadi catatannya yang beras itu belum pernah disampaikan, itu sebetulnya udah berapa bulan disimpan di situ. Oke, satu lagi nih. Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, pemerintahan yang saya pimpin, maksudnya sampai hari Jumat kemarin ya, telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara. Faktanya. Nah, faktanya IDN Times tidak menemukan dokumen berisi 121 kebijakan transformatif Prabowo. Buku Presiden Solusi hanya mencatat 108 solusi yang katanya netizen yang udah baca kayak kumpulan dari PowerPoint ya. Jadi ada isinya tuh bukan tulisan, tapi masalah, solusi gitu ya, pendek.
itu hanya mencatat 108 solusi dan baru 16 dari 121 kebijakan dibuat di era Prabowo. Kesimpulan, klaim 121, maksudnya dari 16 dari 108 kebijakan yang itu ada dibuat di era Prabowo, karena mayoritas itu sudah sebenarnya dilakukan di era sebelumnya ya, Presiden Jokowi. Kesimpulannya, klaim 121 kebijakan transformatif kurang tepat atau kami belum menemukan sumber informasi yang bisa ya, yang bisa mengatakan itu, kecuali ya datang dari pidato presiden kemarin. Nah, jadi itu apa namanya, Gilang, apa yang kita pikirkan dari pidato yang pagi ya, pidato yang pagi. Nah, Mbak Uni, kalau tadi kita membahas pidato yang pagi harinya, yakni pidato kenegaraan. Nah, kalau siangnya ini kan pidato mengenai RAPBN 2027. Sebenarnya apa bedanya, Mbak, antara pidato yang pertama dan apa isu baru yang disampaikan pada pidato yang siang harinya RAPBN 2027? Pidato kedua karena pengantar nota keuangan RAPBN 2027 pasti angkanya lebih banyak. Data angkanya pasti data angkanya lebih banyak ya. Tapi gini, dikit nih Gilang dan teman-teman ya. Bahkan di pidato yang pertama ya. Jadi memang problemnya tuh masyarakat tuh, termasuk kita ya. Kita di media tuh selalu pertanyaan nih, di mana kita bisa dapat angka itu? Misalnya gini ya. Infrastruktur, pembangunan 3.395 jembatan desa. 3.000 titik air desa selesai dibangun pada Januari-Agustus 2026. Pertanyaannya, di mana itu? Ya di mana kita bisa mengakses titik-titik itu tadi? Ya di mana kita mengakses? Maksudnya di website ini kan yang kemarin yang ada laporan tuh pembangunan jembatan yang dilakukan, yang ini ya, pembangunan jembatan dilakukan oleh militer dan juga Polri. Di mana website, atau misalnya di website Sekretariat Kabinet kayak, atau di Mensesnek kayak, atau di Kementerian Koordinator Infrastruktur, oh ini loh, atau di Angkatan Darat, ini loh di jembatan di sini berapa panjangnya, digunakan dengan pakai Armco misalnya ya. Karena waktu pas bencana Sumatera kan saya keliling 3 provinsi tuh ngelihat tentara memang sibuk membangun jembatan darurat ya. Jadi di mana, terus biayanya berapa? Ya, biayanya berapa? Ya. Data yang transparan. Sama seperti pertanyaan kita minggu yang lalu, ketika Presiden mengatakan sudah merenovasi 67.000. Kali ini nggak disebut di pidato ini ya. Disebut di angka 67.000 itu nggak ada. Itu sama pertanyaannya, di mana yang 67.000 itu? Karena ini kan Presiden selalu mengatakan berkali-kali kalau di pidato itu mengatakan, saya mendapatkan laporan, saya mendapat laporan ya, saya mendapat laporan, termasuk saya mendapat laporan bahwa ada penggilingan padi yang bisa untung 2 triliun dalam sebulan. Jadi semua saya mendapatkan laporan, dan sebagian pastilah seperti dari pemerintahan, di semua pemerintahan laporan-laporan itu adalah laporan ABS, maka yang ditunggu oleh publik, apalagi sekarang ini hidup makin sulit, terus kemudian kita ini dikejar-kejar untuk bayar pajak di sana sini, dan kita tentu berharap bahwa pajak yang kita bayar kepada negara itu dialokasikan benar-benar di sektor sesuai dengan yang benar-benar prioritas ya, prioritas dibutuhkan dan transparan ya. Jadi ya itu yang tidak pernah tidak pernah disampaikan gitu ya. Kalau perusahaan publik misalnya kalau laba, profit apa segala macam kan langsung ketahuan, kita bisa ngeliat karena dia memang wajib untuk memberikan laporan kepada publik ya. Tetapi kalau misalnya yang sekian banyak jembatan ya, kemudian titik, tapi di mana ini, di mana? Nah itu sebaiknya supaya masyarakat itu percaya bahwa setiap sen yang dibayarkan itu memang benar-benar. Karena juga kita melihat bahwa ada ada sebenarnya jembatan kecil lah, pendek ya. Tapi peresmiannya itu kalau dalam rangka 17 itu pakai lumayan perayaannya lumayan juga tuh, kayak meresmikan jembatan yang gede besar, gitu ya. Ternyata jembatannya ya pendek jaraknya ya. Nah, itu juga kita lihat ya. Nah, jadi itu yang apa namanya yang kita harapkan. Nah, sekarang kita
di pidato yang kedua lumayan ada beberapa yang baru ya, selain tadi itu. Jadi sudah ada angka yang asumsi ya, asumsi makro yang sudah ditetapkan untuk RAPBN 2027 ya. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6% pada 2027, itu juga sudah disampaikan di pidato yang pertama ya. Sementara memang IMF misalnya, salah satu lembaga multilateral yang kredibel kan memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 tuh antara 5 sampai 5,1%. Apakah bisa tahun depan itu bisa sampai 6% ya? Karena ini angka ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi sepanjang 2016-2025 yang mencapai sekitar 4,24% ya. Kemudian BPS juga menunjukkan ekonomi Indonesia kuartal 2 2026 tumbuh 5,29% yang nggak disebut sama Presiden karena melemah dibanding sebelumnya. Ini year on year. Pertumbuhan tersebut melambat dibanding kuartal 1 ya, tadi 5,61. Inflasi 2027 diperkirakan berada di level 2,5%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diasumsikan berada di kisaran 17.500 per US dollar. Sementara surat berharga negara SBN tenor 10 tahun diperkirakan berada di level 6,9%. Sebagai catatan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang semester 1 2026 berada di posisi 17.197 per US dollar ya. Untuk asumsi harga minyak mentah Indonesian Crude Price ICP diperkirakan berada di level $75 per barel. Sementara rata-rata realisasi ICP hingga Mei 2026 telah mencapai 91,7 ya. 91,87 dolar Amerika per barel. Jadi ini memang dipicu oleh gangguan pasokan dan dinamika konflik geopolitik di Timur Tengah termasuk Iran ya. Lifting minyak RAPBN 2027 ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan sebesar 954.000 barel setara minyak per hari. Nah, jadi ini RAPBN ini akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat itu selama 30 hari. Gilang dan teman-teman, dan akan disahkan di sidang paripurna. Nah, apa yang baru? Apa yang baru? Nah, nanti yang soal itu biar angka-angka asumsi itu biar ekonom-ekonom yang dan nonton juga di ngobrol serunya IDN Times ya, yang soal pidato Presiden. Tapi yang baru itu yang menarik adalah Presiden mengatakan bahwa akan dan meminta dukungan DPR untuk segera membuat aturan undang-undang tentang duit kenegaraan secara selektif terbatas, karena banyak diaspora yang punya potensi yang sangat baik dan bisa diharapkan membantu Indonesia, tapi mereka terhalang oleh karena apakah harus melepas kewarganegaraan yang sekarang atau enggak. Spesifik dia menyebut misalnya yang sudah banyak kita kan ada transfer pemain asing untuk bermain di Indonesia, kemudian tapi juga ada periset yang inovatif ya, eksekutif dan segala macam. Kita tahu bahwa di Danantara itu juga di BUMN sudah dibuka peluang untuk orang asing ya, ekspatriat itu menjadi anggota board of director. Nah, jadi ini yang baru ya, ini yang baru. Kemudian juga tentu undang-undang yang PFII itu ya, Pusat Finansial Internasional ya, yang akan, kalau menurut Pak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, lokasinya akan ada di Bali dekat Bandara Ngurah Rai, dan juga kemungkinan ada di Jakarta juga, yang bisa membuat ini ide yang selama ini ide dari eranya Pak Jokowi yang gencar untuk menggarap itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya adalah Menko Marves ya, sekarang Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Jadi untuk menampung investasi-investasi dari luar,
sebetulnya ini dianggap cukup terlambat, tapi banyak juga orang yang menganggap bahwa apakah ini betul-betul solusi ya, tetapi akhirnya cukup cepat proses undang-undangnya, dan ini hal yang baru yang disampaikan di pidato. Kemudian ini bukan hal yang baru, giant seawall. Presiden mengatakan sebelum kejadiannya kita harus membangun untuk protecting masyarakat ya. Masyarakat Indonesia jika terjadi banjir dan segala macam, El Nino lah, apalah segala macam ya, banjir bandang. Nah, kemudian juga ada ekosistem motor listrik nasional. Sehari sebelum pidato kan, Presiden juga pidato panjang lebar tuh di peresmian mobil nasional ya, Molinas, dan di pidatonya Presiden mengatakan disiapkan insentif besar untuk yang bisa bangun 1 juta motor listrik dan dilakukan oleh perusahaan Indonesia. Lalu juga kalau tanggal 20 Mei itu pertama kali disampaikan soal Danantara sumber daya Indonesia. Di pidato pengantar nota keuangan, Presiden menjelaskan sedikit tentang Danantara Development Management Fund. Ini juga under Danantara. Yang ini juga project yang baru itu seperti Molinas itu sangat terbuka kemungkinan itu juga dikerjasamakan antara Danantara Development Fund dengan pihak swasta, filantropi apa segala macam, termasuk investasi dari luar negeri. Jadi Danantara Development Fund ini arms untuk mengerjakan proyek-proyek yang ada unsur developmentnya, namanya development ya. Jadi ini kayak mungkin kalau zaman waktu saya masih muda dulu, masih di reporter dulu, adanya Bank Pembangunan Indonesia. Jadi pendanaan untuk proyek-proyek yang tidak hanya harus untung, tapi returnnya jauh lebih sedikit dibanding kalau misalnya investasi di Danantara Investment Management ya. Jadi untuk, kalau saya menyebutnya frontier, proyek-proyek baru, high risk, tapi dianggap penting untuk pembangunan ya. Ada 8 jenis proyek di 8 bidang yang dianggap strategis bagi nasional ya. Lalu ada bursa mineral dan komoditas strategis juga yang katanya akan ada di bawah OJK, dan di sini Pak Presiden sempat nyeletuk ya, karena ini emak-emak yang kuasai ekonomi kita sekarang, karena konteksnya ketika menjelaskan bursa mineral ini akan di bawah OJK, dan diharapkan OJK bisa menangani, dan dia percaya OJK, kita tahu ketua OJK Mbak Frederica, Mbak Kiki itu adalah perempuan ya. Kemudian Presiden Prabowo baru saja mengajukan surat Presiden kepada DPR RI pencalonan tunggal calon gubernur Bank Indonesia Mbak Desri Damayanti, dan juga Deputi Gubernur Senior ya. Jadi naik nih Mbak Desri dari DGS jadi PGS, kemudian calon untuk dicalonkan untuk jadi Gubernur Bank Indonesia. Lalu Mbak Aida yang sekarang ini adalah salah satu deputi, itu dicalonkan calon tunggal untuk naik ke DGS. Jadi ini perempuan-perempuan, mungkin itu konteksnya. Jadi ini emak-emak yang kuasai ekonomi kita sekarang. Jadi itu teman-teman dan Gilang. Jadi intinya sebetulnya kali ini pidatonya relatively presiden tuh stick sama teks, ya kan? Stick sama teks, mungkin sudah juga untuk menghindar dari off the cuff improvisasi yang justru itu bisa menimbulkan kehebohan dan berpengaruh terhadap situasi di market ya. Jadi, dan sebetulnya kalau kebanyakan off the cuff dan mengeluarkan kata-kata yang tidak layak disampaikan kepada publik, apalagi kata-kata kasar, itu nanti orang itu jadinya fokusnya sama yang itu, bukan fokus pada substansi dari pidato yang udah disiapkan panjang lebar, termasuk angka-angka, termasuk klaim pencapaian apa segala macam. Jadi kali ini terima kasih ya Presiden Pak Prabowo bahwa lumayan stick kepada teks pidato yang disiapkan. Dan kalau boleh saya menambahkan Mbak, ini semoga ya terrealisasi terkait memperbaiki seluruh puskesmas dan labkesmas Ada 10.000 puskesmas, semoga segera lah, apalagi soal kesehatan ini jadi penting banget ya. Salah satu program prioritas juga, tapi
less kontroversial karena kayaknya berjalan jauh lebih baik dibandingkan, dan ini sudah proses yang dari pemerintahan sebelumnya kan, dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau yang MBG sama Kopdes Merah Putih ini kan beneran baru. Oke, Mbak Uni terima kasih banyak.